diagram dan juga desain user interface dari sistem kenaikan gaji berkala yang telah saya buat. Sebelum saya menjelaskan diagramnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem tersebut. Sistem kenaikan gaji berkala merupakan sistem yang dibuat untuk digunakan dalam sebuah perusahaan yang berfungsi untuk melakukan perhitungan tentang TMT masa kerja dan juga besaran gaji yang akan diterima oleh seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem tersebut, di mana pada sistem terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga pegawai yang dapat menggunakan sistem tersebut. Yang pertama adalah admin. Pada saat admin menggunakan sistem, maka admin dapat menggunakan 3 menu manajemen, yaitu manajemen data pegawai, manajemen KGB, dan juga manajemen master. Sedangkan ketika seorang pegawai menggunakan sistem atau login ke dalam sistem, maka pegawai tersebut hanya dapat menggunakan menu manajemen master. Yang kedua yaitu activity diagram dari menu manajemen data pegawai yang dilakukan oleh admin, di mana admin login ke dalam sistem, maka sistem akan menampilkan halaman login, kemudian admin memasukkan username dan password yang akan diautentifikasi oleh sistem. Jika password salah, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali, dan jika password benar, maka sistem akan menampilkan menu. Dan admin memilih menu manajemen data, kemudian sistem menampilkan menu manajemen data. Di menu manajemen data, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pegawai. Kemudian data pegawai yang telah ditambah, diedit, atau dihapus disimpan ke dalam sistem, kemudian sistem akan berhenti. Begitu juga dengan menu manajemen KGB, admin dapat mengelola data nominatif dan juga melakukan perhitungan TMT terhadap seorang karyawan. Yang diperoleh yaitu data nominatif dan juga lama TMT seorang karyawan. Kemudian data yang diperoleh akan disimpan ke dalam sistem, dan setelah itu admin bisa logout. Diagram activity yang ketiga yaitu pada menu manajemen master, di mana pada menu manajemen ini langkah-langkahnya sama seperti menu yang awal, akan tetapi pada menu ini admin dapat mengelola gaji pokok dari seorang karyawan. Di menu ini akan menampilkan besaran gaji pokok dari karyawan tersebut. Kemudian data yang diperoleh akan disimpan dan admin bisa logout. Dan untuk activity diagram dari seorang pegawai yang menggunakan user tersebut, pertama-tama pegawai masuk atau login ke dalam sistem, maka sistem akan menampilkan halaman login, kemudian user memasukkan password dan username yang akan diautentikasi oleh sistem. Jika password salah, sistem akan menampilkan kembali halaman login. Jika password benar, maka sistem akan menampilkan halaman menu, dan user atau karyawan memilih menu manajemen master. Di menu manajemen master, user dapat mengupload berkas kenaikan gaji berkala, mengupload berkas kenaikan pangkat, mengupload surat keterangan pengantar SKPD, dan juga mengupload berkas skip terakhir. Kemudian setelah diupload, sistem akan melakukan autentifikasi berkas. Jika berkas yang diupload salah, maka sistem akan kembali ke menu, dan jika berkas yang diupload benar, maka berkas tersebut akan disimpan dan pegawai bisa logout. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram dari aktor admin. Cara kerjanya hampir sama dengan activity diagram sebelumnya, akan tetapi pada sequence diagram ini semua data yang telah
ditambah, diedit, atau dihapus oleh pegawai akan disimpan ke dalam database sebagai penyimpanannya. Begitu juga dengan sequence diagram dari seorang pegawai. Berkas yang diupload oleh pegawai, baik itu berkas kenaikan gaji berkala, berkas kenaikan pangkat, berkas pengantar SKPD, dan juga berkas terakhir akan disimpan ke dalam database. Kemudian ini adalah kelas diagram dari sistem kenaikan gaji berkala, di mana aktor admin dan aktor pegawai login ke dalam sistem. Pertama, pada manajemen data, atribut yang terdapat di dalamnya yaitu nama dengan tipe data varchar, NIP dengan tipe data integer, masa kerja dengan tipe data integer, dan aksi yang dapat dilakukan yaitu tambah, edit, dan hapus. Kemudian pada menu yang kedua yaitu manajemen KGB, atributnya yaitu NIP dengan tipe data integer, gaji pokok dengan tipe data integer, masa kerja dengan tipe data integer, nama pegawai dengan tipe data varchar, TMT KGB dengan tipe data DEC, dan aksi yang dapat dilakukan yaitu tambah dan cetak. Pada manajemen master, oleh aktor admin, atributnya yaitu nama, NIP, gaji pokok, golongan, dan masa kerja, sedangkan aksi yang dilakukan hanya untuk melihat. Dan kemudian untuk aktor pegawai, atributnya itu berkas kenaikan gaji berkala, berkas kenaikan pangkat, surat SKPD, dan skip terakhir. Dan aksi yang bisa dilakukan yaitu lihat dan juga upload. Dan yang terakhir yaitu objek diagram yang menampilkan struktur dari sistem tersebut seperti yang terlihat pada gambar. Misalnya admin, namanya, NIP-nya, dan masa kerjanya dapat ditunjukkan datanya. Begitu juga dengan manajemen KGB dan juga manajemen master. Baiklah, itu adalah penjelasan dari diagramnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user interface dari sistem informasi kenaikan gaji berkala. Yang pertama yaitu login admin. Admin memasukkan username dan juga password pada sistem, kemudian login, maka tampilannya akan seperti gambar berikut. Pada menu data pegawai, admin dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus data dari pegawai. Ketika admin ingin menambah data pegawai, maka diklik di sini dan tampilannya akan seperti berikut ini. Admin memasukkan nama pegawai, NIP, dan juga masa kerjanya. Kemudian mengklik tombol tambah dan data pegawai akan bertambah. Kemudian admin juga dapat mengedit, misalnya pegawai Dina Aurel diperbaharui namanya menjadi Dina Aurel Pasaribu, NIP-nya tetap dan juga masa kerjanya tetap, kemudian dapat disimpan. Dan jika ingin menghapus, admin cukup mengklik delete dan data pegawai tersebut akan terhapus. Kemudian menu yang kedua yaitu menu KGB, di mana admin dapat menambah dan juga mencetak laporan dari data pegawai tersebut, di mana data yang terdapat pada menu manajemen KGB yaitu nama pegawai, NIP, masa kerja, TMT KGB, dan juga besaran gaji pokok yang diterima oleh setiap pegawai. Pada saat admin ingin cetak data tersebut, maka tampilannya akan seperti gambar berikut, yaitu terdapat pengaturan printer dan juga pengaturan kertas. Kemudian untuk menu yang ketiga yaitu menu manajemen master, admin dapat melihat siapa-siapa saja pegawai yang bekerja pada perusahaan tempat di mana sistem tersebut digunakan, NIP-nya, lama masa kerja, golongannya, dan juga besaran gaji pokok dari setiap karyawan tersebut. Dan juga admin dapat melihat detail berkas
dari setiap karyawan yang digunakan untuk bahan pertimbangan, yaitu surat pengantar SKPD, berkas skip terakhir, berkas kenaikan gaji pangkat, dan juga berkas kenaikan gaji. Jika pegawai sudah mengupload berkas tersebut, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Kemudian, pada saat user atau pegawai menggunakan sistem, cara kerjanya hampir sama dengan login admin sebelumnya, yaitu pegawai memasukkan username dan juga password, kemudian mengklik login. Pada sistem ini, seorang pegawai hanya dapat mengakses menu master, di mana aksi yang dapat dilakukan yaitu hanya untuk mengupload berkas yang dibutuhkan. Pada saat pegawai ingin mengupload, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini, di mana terdapat nama file dan juga file yang ingin diupload bisa dipilih dari perangkat yang digunakan. Kemudian mengklik upload jika berkas sudah benar, dan batal jika berkas tersebut belum tersedia. Baiklah, demikianlah penjelasan diagram dan juga user interface dari sistem informasi kenaikan gaji berkala yang telah saya buat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.